Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Qomaria, TGP Angkatan 11, Kabupaten Siak, bertugas di SMP Negeri 4 Kota Dasik. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Wahyu SPB. Kami penduduk Baiklah, kami di sini akan melaksanakan praobservasi. Baik Bu Yuni, kita hari ini akan adakan percakapan praobservasi sebelum nanti Bu Yuni saya amati untuk di supervisi. Nah, tujuannya supervisi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Yuni lakukan. Percakapan praobservasi ini sebagai percakapan awal sebelum nanti Bu Yuni melakukan pembelajaran supaya lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan pada Bu Yuni. Yang pertama yang saya ingin tanyakan yaitu tujuan pembelajaran nanti yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu apa? Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak ini mengenai kita akan ambil materi tentang indahnya pergaulan dalam komunitas Islam ya. Jadi di situ saya ambil siswa itu dapat mendeskripsikan pengertian dan jenis-jenis etika pergaulan. Terus yang kedua, siswa itu bisa meyakini bahwa etika pergaulan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus siswa itu dapat mengidentifikasikan contoh perilaku pergaulan dalam kehidupan sehari-hari secara Islami. Lalu untuk peserta didik kita semua anak-anak itu supaya bisa terbiasa untuk melaksanakan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuannya tentang pergaulannya, etika dalam bergaul secara Islami. Nah, jadi nanti di sini apa yang akan dikembangkan? Area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Yuni nanti saat pembelajaran? Saya di situ yang pertama saya berikan dulu menanyakan kepada peserta didik apakah mereka sudah siap, itu langkah pertama ya, pengembangan pertama. Lalu saya di situ saya mengambil menanyakan kepada peserta didik apakah mereka sudah siap untuk belajar. Lalu terapi kebersihan kelas bagaimana. Lalu saya akan mengembangkan mengenai tujuan pembelajaran pada pertemuan mereka. Itu kan mengenai mendeskripsikan pengertian dan jenis-jenis etika pergaulan. Oke, berarti Bu Yuni akan membuat siswa itu siap untuk belajar. Ya. Nah, setelah itu tentang kebersihan kelas, berarti kondisi ya, kondisi kelas. Nah, selanjutnya baru dengan fokus ke tujuan pembelajaran. Itu yang ingin dikembangkan ya. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah dibuat ataupun yang akan direncanakan terkait dengan model atau metode pembelajaran yang akan dilaksanakan? Saya ambil mengenai pengalaman diri siswa sendiri dalam kehidupan sehari-hari tadi. Pengalaman, berarti dia termasuk problem solving ya. Gitu. Memecahkan masalah. Oke. Nah, jadi di sini apa media pembelajaran yang akan dibawa? Saya menggunakan Infocus. Terus ada juga PKPD itu yang kita bagikan kepada anak. Jadi dengan Infocus, PKPD untuk menyampaikan materi ya, infosnya gitu ya.
KPD. Hari ini rencananya kapan akan dilakukan pembelajaran? Pada hari kelas 91 ya. Di kelas 91 pada hari Rabu. 91 hari Rabu jam keempat 6 dan 7 6 dan 7 6 dan 7 ya. Oke, baiklah, ini sudah jelas di sini tujuan pembelajarannya ya. Terus area pengembangannya juga sudah dipersiapkan apa saja, dan rancangan pembelajarannya juga sudah tersusun. Jadi ini tinggal actionnya lagi ya hari ini. Nah, baiklah, nanti di kelas 91 pada hari Rabu depan berarti ya, jam ke-6 dan ke-7. Nah, kita akan bertemu di sana ya. Akan saya lihat bagaimana jalannya pembelajaran, semoga lancar ya. Terus nanti setelah itu baru kita melaksanakan percakapan terakhir, yaitu pasca observasi. Kita akan melihat apakah perencanaan ini berjalan dengan lancar atau ada kendala-kendala. Nah, di situ nanti kita akan mengetahui dan mengidentifikasi apa solusinya. Oke. Dari percakapan ini apa yang Bu Yuni rasakan? Percakapannya sebelum kita ini ya, saya lebih lebih akan mendapatkan ilmu ke depannya. Saya dapat memberikan pembelajaran kepada anak didik supaya dapat pengalaman-pengalaman baru dari pembelajaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ketua kelas? Yang terhormat dan Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi. Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Anggur. Saya Bu. Citra. Apa kabarnya? Oke. Kita pagi ini kita belajar agama Islam ya. Dan apa yang kamu rasakan? Kamu dari sekolah dari rumah ke sekolah? Bagaimana perasaan kamu, Hafiz? Ayo, Hafiz. Bagaimana perasaan? Tidak ada yang berkesan. Ayo, yang lain, apa perasaannya dari rumah ke sekolah tadi? Cemungut sama orang tuanya? Hah? Cemungut sama kawannya di tengah jalan? Tidak. Baik-baik saja kan? Ya. Oke, tentunya kalau Ananda baik-baik saja ya dari rumah, berarti keadaan kalian sudah oke sampai sekolah untuk belajar ya. Terus selanjutnya tolong berdiri semua dulu. Ibu mau lihat kamu bajunya dimasukkan atau tidak nih. Oke, Arya, ada mau masukkan bajunya Arya. Ayo, rapikan dulu bajunya biar oke. Biar ganteng. Ya kan? Masukkan bajunya. Oke, masukkan ya. Oke, masukkan. Oke.
bagaimana kita bergaul sesama lawan jenis kita. Bagaimana? Kemarin sudah Ibu sebutkan sesama lawan jenis itu, ya. Ada sedikit sesama lawan jenis kita sini ya. Lawan jenis itu berarti kita harus apa? Harus sopan, ya kan? Nah, kali ini kita akan belajar kembali, ya, untuk pembelajaran kita yang pertama. Etika pergaulan merupakan perintah Allah. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa mengidentifikasikan perilaku etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya terbiasa menciptakan suasana dinamis dan harmonis di masyarakat maupun di media sosial. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, dalam kemarin kita sudah singgung sedikit mengenai etika. Itu apa? Dan komunikasi dalam Islam merupakan konsep etika yang bisa menjadi pedoman dalam komunikasi sehari-hari. Nah, perhatikan ya, siapa? Saya kira kamu baca saya kira. Oke, itu ayat yang menjelaskan tentang pergaulan, etika pergaulan dalam ajaran Islam. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kamu jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti ya. Jadi ini ayat ini menjelaskan bahwasannya kita ya itu hidup itu berpasang-pasangan ya. Coba lihat yang ada di buku kamu, coba bukunya dilihat, dibuka. Kalau kamu buka, ada nggak yang
nanti ada di hati kamu akan timbul sebuah pertanyaan. Akan timbul itu kalau kamu membaca, tapi kalau kamu nggak membaca, akan timbul apa-apa. Apa ngantuk lelah? Ya. Nah, kalau mengantuk berdiri coba. Biar kita tidak berdiri semuanya. Biar tidak mengantuk berdiri semuanya. Ayo habis, berdiri habis. Ayo berdiri. Desma kenapa Desma? Kurang berjana. Kenapa Desma? Berdiri semuanya tadi. Ini nak berdiri. Oke, gerakkan badannya dulu. Gerakkan badannya. Ini nak kemana bawa otak? Ini keluar apa tuh? Ya, santai itu. Kalau ibu bilang sakit, kamu pegang perut. Kalau ibu bilang sikut, kamu pegang sikut kamu. Nih. Kalau sikat, kamu pegang kawannya. Ya? Oke? Cari kawannya nanti. Oke? Oke, sikut. Sakit. Sakit. Oke, balikin. Semangat kamu nantinya. Oke. Sikut. Sakit. Sakit. Sikat. Kurang kerja. Nggak semangat kayaknya ini. Kayaknya nggak semangat nih. Ulang lagi. Masih ngantuk? Tidak. Tidak. Oke. Silakan duduk. Oke. Oke, kalau begitu kamu sudah membaca tadi kan mengenai halaman 59, 60, 61 ya. Coba siapa yang pandai baca pantun? Ada yang pandai baca pantun? Ada yang pandai? Anggun bisa Anggun? Coba baca pantunnya Anggun. Rasanya tutup-tutup mukanya Anggun. Dengar itu nanti tuh. Pantun di atas ya. Ibadah haji perintah ulama, jangan lupa berdoa untuk bangsa. Warga senang, harta karma, masyarakat aman, nyaman, sentosa. Mari pergi ke kantor mengapelasi, laksanakan ibadah jangan berhenti. Belajar hati-hati berkomunikasi, masa depan kalian sedang menanti. Dahulukan salat sunnah dan makanan. Ada kawan-kawan segera sembahyang. Kalau ya jaga kesopanan. Perilaku sopan akan sayang orang lain. Oke. Dari pantun, nah, coba kamu baca kembali sendiri. Tadi kan udah didengar sama kawan kamu. Coba kamu baca kembali. Ya. Baca kembali sendiri. Desma kenapa? Kamu aja. Tengok. Ini bisa dibaca dulu pantunnya. Nah, dari pantun itu pesan apa yang bisa kamu ambil? Pesan apa yang bisa kita ambil dari pantun tersebut? WA. Oke, peran akhlak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita beri aplaus buat Oke, nah, jadi peran akhlak itu memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa lagi memberikan tanggapannya mengenai pantun tadi? Kira-kira? Kalau bertata krama, masyarakat jadi aman, nyaman. Oke, bertata krama dalam kehidupan masyarakat tentram dan aman. Tapi aku tidak. Nah, jadi ya pesan yang terdapat di dalam pantun itu ya kita diperbolehkan ya berbuat baik kepada sesama teman,
20 sampai kita 20. Apa 18? Kelompok ya, satu kelompok. Kita buat 3 kelompok ya. Berbicara baik-baik agar dia tidak. Oke, bisa menangkap apa yang disampaikan kelompoknya? Bisa. Oke, ada pertanyaan yang disampaikan? Ya. Sudah ada berapa? Oke, lanjut kelompok. Dalam pergaulan sehari-hari mungkin saja ada teman kita yang tidak beretika ketika bergaul apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap teman tersebut. Ya, ada beberapa etika yang harus kita pelajari. Yang pertama, kemarin sudah kita singgung juga ya, etika bergaul dengan lawan jenis. Nah, etika bergaul dengan lawan jenis nanti kita harus apa? Apa kira-kira? Menghindari berduaan itu salah satunya ya. Lanjut yang kedua, etika bergaul dengan
Tengok itu bajunya lagi keluar lagi saya. Oh, pancing. Keluar. Pancing. Sekarang. Masuk dah. Masuk dah. Masukkan bajunya. Oke. Pegang telinganya kalau ke bawah. Pegang telinganya. Tarik pegang. Oh, bahagia. Jangan ditekan itu. Pegang aja kan. Bukan dijawab telinganya dipegang. Pegang dia. Aku bilang pegang. Pegang bukan dijawab. Masih dipegang. Dah. Nah. Sukses. Ya. Ya. Jadi kita tadi apa katanya kita? Tentang Pergaulan. Etika. komunikasi Islam. Indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Merdeka. Ini sangat indah sekali ya. Ya. Sangat indah. Kalau kita berperilaku dan bergaul sesuai dengan alurnya, apalagi sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Baik. Kita akhiri pembelajaran kita. Oke, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lewati Purnamaya. Saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Siak, bertempat di SMP Negeri 4 Kota Gasi. Di sini akan mengadakan wawancara pasca observasi didampingi oleh Ibu Megawati, Ibu Sabaria SPDI, dan rekan saya yaitu Bu Wahyuni SPDI. Assalamualaikum sahabat. Apa kabarnya Ibu Sabar? Assalamualaikum Bu Yuni. Apa kabarnya Bu Yuni? Baiklah, saat ini kita akan membincangkan tentang pasca observasi setelah melakukan supervisi kemarin. Jadi di sini saya akan putar pertanyaan kepada Bu Yuni, beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Yuni setelah kemarin sudah berlangsung supervisi yang dilakukan di kelas. Pokoknya ya alhamdulillah senang ya. Senang karena dengan adanya observasi tersebut saya bisa lebih banyak belajar apa sih kekurangan yang bisa saya lengkapi untuk pembelajaran berikutnya untuk anak kita, supaya kelangsungan pembelajaran kedepannya itu lebih baik dan anak-anak pun bisa ikut dengan lebih baik mengikuti pembelajarannya. Saat observasi kemarin, area pengembangan apa yang sudah Bu Yuni laksanakan di dalam kelas? Pengembangan diri siswa ya. Iya, boleh. Pengembangan diri siswa ya. Kadang kan siswa kita ini banyak yang tidak memperhatikan kerapiannya, terus kedisiplinannya masuk kelas. Banyak sekali di situ kita lihat kadang ketika gurunya sudah masuk, anak-anak masih paling banyak yang di luar. Perlu kita tertibkan. Kadang kita perlu memanggilnya untuk masuk ke kelas. Itu yang sering kita angkat lebih perhatikan kepada siswa. Di dalam kelasnya, Kalau yang sudah begitu kan pembelajarannya berlangsung, mereka bisa memahami misalnya pembelajarannya mengenai, kalau kemarin kan kita masuk tentang etika pergaulan, ya kan? Etika pergaulan dalam sesama Islam, sesama kita sebagai Muslim, ya kan? Nah di situ, karena di situ kita bisa lihat pemahaman siswa. Ada beberapa siswa juga yang kurang memahami bagaimana etika bergaul bersama,
sudah tahu etika pergaulan sama sama mereka, sama lawan jenis, terus etika pergaulan sama yang lebih tua, etika pergaulan dengan orang yang lebih muda. Itu ada 4 yang kita berikan kepada siswa yang sudah dilakukan supaya mereka pembelajaran mereka itu dia memahami, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang tadi area pengembangan itu kalau dia belum masuk kelas itu kan ditertibkan lagi Iya. kemudian kadang ada yang masih di luar dia minta datang gitu kan, terus kerapiannya juga. Terus kalau sudah di dalam kelas gitu, di dalam kelas itu dia apakah masih ada yang dilengkapi gitu? Kita sudah otomatis kalau kita sudah menanyakan kepada anak kerapiannya, kita tegur mereka, kedisiplinannya, dan di dalam kelas kan sudah rapi tuh. Jadi kan dia kalau sudah rapi sudah bisa mengikuti pembelajaran yang lain. Jadi tidak hanya yang dari luar, tapi yang anak di dalam juga Iya. dirapikan juga, dijalankan juga. Begitu. Terus dalam kemarin observasi itu kira-kira apa tuh kekurangan atau kendala yang ini hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendalanya terkadang anak ini tidak berkonsentrasi ketika kita menjelaskan pembelajaran. Nah, mereka kadang ada yang bercerita sama kawannya. Ini kebanyakan kita lihat dari anak yang laki-laki. Siswa yang laki-laki, mereka kalau kecenderungannya itu lebih suka bermain gitu. Kalau diajak serius belajar ini kurang untuk belajar. Jadi di situ kesulitan saya. Nah, apa sih metode yang akan saya lakukan di depannya itu saya belum tahu. Jadi di sini kan dapat kunci nih bahwa anak-anak ini cenderungnya bermain. Iya. Kira-kira kalau di dalam pembelajaran PAI bisa nggak gitu kayak misalnya diadakan bermain seperti ada skipping atau Bisa kita lakukan, bisa kita belajar itu bisa. kita bisa nanti itu kira-kira bisa membuat anak ini bisa fokus, bisa konsentrasi. Mudah-mudahan bisa. Waktu kemarin itu ada juga SPP, cuma mungkin kurang banyak untuk bagi anak apa SPP-nya gitu. Berarti tadi kendalanya itu anak tidak konsentrasi ya, suka bercerita, kecenderungannya suka bermain. Sebabnya itu memang anaknya masih suka bermain ya jiwanya itu. Memang kita ini kan dalam pembelajaran itu berfokus pada berpusat pada murid gitu ya. Ternyata di sini dilihat anak ini suka bermain. Jadi ini sudah melaksanakan scripting ya untuk menghadapi ini, tapi belum bisa Belum apa namanya istilahnya terkapur apa ini. Nah, itulah belum bisa terrealisasi dengan baik gitu loh. Jadi masih karena baru gitu ya. Mungkin anak ini sering mungkin ya kalau udah kan fokus anaknya cuma sebentar gitu kan. Kita itu kalau konsentrasi nggak bisa lama gitu. Jadi ada ini kan SBB-nya pendinginannya gitu ya Bu. Oke, jadi rencana kedepannya berarti rencana kedepannya akan dilakukan. Ini rencana kembali ke konsentrasi, kembali fokus ya. rencana saya rencana ini mudah-mudahan ini berhasil ya. Rencananya itu saya berikan motivasi terlebih dahulu pada anak. Setelah adanya motivasi kita
beri bimbingan mereka, kita kasih pendekatan diri kita kepada mereka supaya mereka mau untuk belajar. Rencananya itu kapan? Rencananya pembelajaran yang akan datang ketika pertemuan Secepatnya ya, ya. secepatnya. Di sini berarti Bumi sudah mendapatkan observasi kemarin itu ada kendala, juga sudah ada solusi yang akan dilaksanakan untuk ke depannya. Karena kita akan mendengarkan bagaimana Om Parmadi dari tenaga praktik melakukan secara hasil observasinya. Terima kasih ya waktunya. Nah, baik, yang saya berikan kembali di sini adalah di CGP-nya. Ya, jadi di Ella ya, jadi di sini yang ingin saya berikan kembali itu tentang bagaimana Bu Ella menggali pertanyaan-pertanyaan, menggali kemampuan atau kompetensi coaching tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Nah, saya tadi melihat dari percakapan tadi itu sudah mulai empat ya, jadi sudah melihat dari pertanyaan tadi, menanyakan di awal dulu apa perasaannya, kemudian area pengembangan yang sudah dilakukan apa saja, tujuan pembagian yang sudah tercapai, kemudian apalagi rencana kendala yang dihadapi apa, kemudian apa yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan itu, dan rencana ke depan. Sebetulnya itu sudah menggali dari apa yang harus dilakukan oleh Bu Yuni ke depannya ya. Nah, saya melihat tadi sudah bagus, pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan juga sudah tertata dengan baik ya. Jadi memang seperti itulah ya. Jadi kegiatan pada pasca observasi itu memang untuk menggali, jadi supaya coach itu tahu, oh saya kelebihan yang saya lakukan pada observasi kemarin, oh ini dia ya, apa yang kita lakukan ini kelebihannya. Kemudian tantangannya pasti dalam setiap pembelajaran kita punya menemukan tantangannya, baik dari muridnya atau kadang mungkin dari fasilitasnya, tiba-tiba mungkin mati lampu, kemudian apa yang kita lakukan kan seperti itu. Nah, dari situ kemudian kita berupaya mencari solusi ya, mencari solusi, dan kita belajar dari kejadian pada hari itu gitu, supaya kedepannya tidak terulang lagi ya. Saya melihat tadi sudah bagus ya, untuk Laila, Bu Yuninya juga sudah bagus ya, bukannya sudah tergali apapun yang harus diperbaiki ke depannya ya. Baiklah, demikian percakapan pasca observasi